Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Madam Amira di channel MOBY. Enjoy for happy life. Teman-teman enjoy. Melanjutkan pendidikan bagi seorang anak merupakan suatu pilihan yang tentu tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan dari kedua orang tua. Termasuk ketika siswa harus menentukan pilihan untuk mengikuti proses belajar dalam asrama atau tinggal mondok jauh dari keluarga dan kehidupan dunia luar. Nah, teman-teman enjoy, kali ini bintang tamu kita adalah seorang santriwati yang saat ini sedang mengikuti pendidikan di sebuah pondok pesantren. Kita langsung saja mencoba cari tahu seperti apa kehidupan santriwati dalam mengikuti proses belajar di dalam asrama atau pondokan. Oke, hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, Madam ucapkan terima kasih sudah mau datang di studio untuk kita berbincang ngobrol terkait dengan ya kehidupan seorang santri di pesantren ya. Tapi sebelum itu coba perkenalkan diri dulu kepada teman-teman enjoy. Hi, my name is Ratfadila Runisa. You can call me Ratu. I live in Panggajene and I study at SMP Aliman. Oh ya? Oke, fine. Loh, ini memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris nih. Iya. Belajar bahasa Inggris. Di mana Anda belajar bahasa Inggris? Di Wadaputa. Wadaputa. Oke. Udah lama belajar di sana? Lumayan. Ya, gimana strukturnya? Bagus sih, bagus. Senang ya belajar di sana. Oke, baik. Selain belajar bahasa Inggris di pondok pesantren, kamu belajar bahasa apa? Bahasa Arab. Oh, ada bahasa Arab? Iya. Itu bahasa Arab wajib atau hanya mata pelajaran saja? Wajib dipakai dalam sehari-hari. Oh iya, berarti masuk menjadi bahasa yang wajib ya. Oke. Nah, teman-teman enjoy, sebelum kita lanjut, mari kita ya mau minta atau melihat bagaimana sih menurut Anda itu ya menceritakan tentang kehidupan di asrama seperti yang kamu alami selama ini. Kehidupan di asrama putri banyak suka dukanya. Oh ya? Dukanya itu kalau mati lampu, air juga ikut mati. Kita harus ambil air di sekitar pondok, sekitar 200 meter dari asrama. Terus kalau lagi kangen keluarga, rasanya pengen kabur kembali ke rumah. Tapi sukanya di sana banyak teman, terus bisa diajak cerita-cerita gitu, terus bisa lebih mandiri. Oh begitu. Jadi ada suka dan dukanya. Nah, sukanya itu tadi ya, kalau sudah curhat sama teman-teman ya, berarti banyak teman sependeritaan. Sependeritaan maksudnya banyak teman-teman santriwati lainnya juga, untuk kita bisa saling merasakan ya kerinduan sama keluarga. Jadi setelah curhat hilang deh. Begitu ya? Oke, baik. Nah, sekarang ya seperti kebanyakan orang pada umumnya biasanya ketika terpisah dari keluarga ya, yang ditinggalkan di rumah, di mana kita harus tinggal di asrama untuk mengikuti proses pembelajaran, maka pada saat itu ada rasa kangen. Nah, khusus menurut kamu, bagaimana rasa kamu itu mengantisipasi rasa kangen? Ya, biasanya yang datang tiba-tiba. Ya, karena di sana berhubung tidak ada alat komunikasi, jadi saya biasanya cerita sama teman-teman kok lagi kangen keluarga, lagi mau balik kembali ke rumah. Jadi kalau sudah cerita sama teman-teman, biasanya rasa pengen pulang itu hilang Dengan sendirinya. Iya. Oh, maksudnya tadi tidak ada alat komunikasi seperti HP nggak ada? Nggak dibolehin? Tidak. Jadi selama di pesantren mondok nggak ada siswa atau santriwati yang bisa bawa handphone masuk? Nggak ada. Oke, terus seperti alat
media televisi atau apa yang lainnya? Tidak ada juga. Nggak ada juga. Iya. Oke. Jadi bagaimana Anda berkomunikasi dengan keluarga ketika misalnya lagi ada kebutuhan, kangen misalnya? Gimana itu? Biasanya sekali 2 minggu itu kita teleponan sama keluarga. Oh gitu. Sekali Dalam 2 minggu. teleponan. Dibolehkan? Dibolehkan. Pakai telepon siapa? Telepon asrama. Asrama. Oke, baik. Oh, berarti ada ya, ada tempatnya. Baik. Nah, kehidupan yang kamu jalani selama ini kan pasti menarik lah ya. Menurutmu selama hidup di pesantren menjadi seorang santri, ada menarik dan tidak menariknya? Tidak menariknya itu Ada ya? ada. Oke, silakan. Tidak menariknya itu kita tidak tahu masalah yang ada di luar pondok karena tidak ada alat elektronik atau komunikasi. Gitu. Terus di sana juga orang-orang suka gosip. Oh ya? Iya. Ada gosip-gosip juga? Ada. Halo. Yang namanya gosip itu kan di dalam agama dilarang ya. Gosip bukan berarti menceritakan kekurangan orang lain di belakangnya. Dalam bahasa ini istilahnya apa tuh? Gibah? Gibah. Masa dibolehkan di asrama dilakuin? Bisa? Ya, nggak boleh sih. Kasih Terus? Cewek biasa. Oh biasa. Oh jadi kamu biasa gibah begitu? Biasa. Meski tahu bahwa itu tidak boleh, tapi biasa dilakukan? Sering. Oh ada tingkat, ada juga ya. Maksudnya di pesantren begitu. Kalau sudah ketemu sama teman-teman ya, namanya perempuan. Iya. Maksudnya tadi. Oh tapi menurut Ratu sendiri itu boleh nggak? Nggak boleh sih. Oh nggak boleh. Nggak Tapi bisa dilakukan. Oke, baik. Nah baiklah kalau begitu asik ya berarti. Wow ada bisa juga ya kayak teman-teman santriwati lainnya sudah seperti keluarga sendiri. Ya bisa curhat-curhatan ya. Baik. Nah sekarang khusus dalam proses pembelajaran nih. Tadi kan itu suka dukanya, menarik dan yang kurang menariknya yang kamu alami di selama mengikuti proses pendidikan. Nah, ini yang Madam pengen tahu nih. Gimana khususnya dalam proses pembelajaran? Ya, kira-kira kamu bisa cerita sedikit bagaimana sih proses pembelajaran berlangsung di tempat kamu belajar atau tepatnya di pesantren itu? Biasanya dari hari Senin sampai Sabtu kita belajar dari jam 8 sampai jam 12. Terus lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3. Biasanya juga kalau Sabtu sore santri itu kumpul di masjid buat dengar ceramah dari ustazah. Wah gila. Jadi belajar terus. Belajar terus. Ya, belajar terus dan belajar terus. Jadi kapan waktu ada semacam waktu senggang untuk bisa refreshing atau waktu lowong sedikit untuk bisa ngobrol atau melakukan hal lain selain belajar dan belajar tadi? Hari Minggu sama kalau ustaz atau guru nggak masuk mengajar. Oh ada hari Minggu? Ada. Hari Minggu. Atau ustazanya nggak sempat ngajar? Itu bisa dipakai, biasanya dipakai untuk apa? Cerita sama teman atau kayak makan-makan. Makan-makan maksudnya? Kayak masak-masakan sama teman buat makan gitu. Maksudnya bikin racikan makanan sendiri, Iya. Masak-masak gitu, baru makan-makan. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau misalnya itu tadi kan hari Minggu tidak belajar, ada hal-hal yang biasa dilakukan selain makan-makan tadi pada hari Minggu? Tidur. Oh tidur sepuasnya? Enggak juga sih. Ada waktunya? Iya. Ya, di luar jam-jam sholat ya. Baik. Nah, oke. Sekarang Ratu kan pada hari tertentu penuh jadwal belajar dan belajar. Maka pada saat itu apa yang Ratu lakukan? Ya, ketika misalnya ada kegiatan, ada tugas dari ustazah atau pekerjaan rumah yang dikasih terus tidak terselesaikan. Biasa ada hukumannya? Sering. Sering. Hukuman apa yang biasa diberikan kalau di asrama itu, khususnya untuk santriwati? Biasanya cabut rumput per ember setiap hukuman. Maksudnya cabut rumput. Emang di pesantren kamu banyak rumput gitu? Ada. Ada ya. Oke, terus embernya kayak apa tuh besarnya tuh?
ember pada umumnya yang sedang. Oke, baik. Nah, kalau misalnya satu ember satu hukuman, hukumannya yang seperti apa misalnya kira-kira untuk melakukan pelanggaran seperti apa itu yang dapat hukuman begitu? Banyak seperti tidur pagi sore Nggak boleh. nggak boleh, Terus menyanyi bernyanyi di pondokan nggak boleh. nggak boleh, Oh iya. atau terlambat makan atau makan di luar jam makan. Oh begitu. Jadi harus makan tepat waktu sesuai jadwal makan. Iya. Oke. Nah, biasanya kalau hukuman-hukuman seperti itu langsung seketika atau bagaimana itu? Dikumpulkan terus per minggu diumumkan. Oh ya, maksudnya dikumpulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya, Terus? Pelanggaran yang dilakukan setiap minggu terus diumumkan. Oh diumumkan. Kemudian setelah diumumkan baru dijatuhi hukuman. Oh begitu. Terus tergantung besar kecilnya. Kalau kamu sendiri pernah dapat berapa ember sih? Menarik nih. Yang paling banyak itu 24 ember. 24 ember. Berarti kamu juga sering melanggar nih? Iya. Waduh. Oke, salah satu contoh pelanggaran kamu? Tidak berbahasa Arab. Tidak berbahasa Arab. Oh, jadi belajar bahasa Arab juga ya? Iya. Seperti tadi. Oke, baik. Terus selain tadi bisa bahasa Arab, enggak bahasa Arab, biasa menyanyi. Nyanyi biasa. Oh, begitu. Tapi itu kan nggak sengaja ya. Tiba-tiba spontan. Maksudnya begitu. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang tadi kita masih di proses belajar ya di sana. Selama belajar di pondok pesantren, siapa yang biasa bantu proses belajarnya? Biasanya Selain ya, guru atau ustazah sama kak kelas. guru atau ustazah sama? Kak kelas. Oh, ada kakak kelas juga. Maksudnya maksudnya itu seniornya. Iya. Oh. Kalau ada pelajaran yang nggak ditahu, biasanya nanya sama kak kelas. Dibolehkan. Boleh. Dan apa itu kakak kelas itu bersedia bantu Iya. adik-adik kelasnya. Oke, berarti kalau nggak sempat dengan ustazanya atau gurunya bisa ke teman sesama santriwati. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang pada umumnya sekolah kan, biasa itu kita ada sekolah seorang guru favorit lah, guru yang kita paling senangi ketika mengajar ya. Kamu punya itu? Ada. Namanya Bu Tris. Karena dia enak diajak cerita, enak diajak bercanda, terus cara ngajarnya gampang dipahami. Oh begitu. Namanya? Bu Tris. Oke, say hello sama Ibu Tris. Hai Bu Tris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, baik. Nah sekarang, ya. Baik, setelah mengikuti proses belajar seperti yang disampaikan tadi, kita belajar terus dan belajar terus ya setiap harinya, kecuali hari Minggu. Nah, biasanya, apakah ada semacam acara hiburan untuk santriwati di asrama selain kesibukan belajar dan terus belajar setiap harinya? Ada. Biasanya setiap bulan itu nonton bareng, pementasan seni, acara olahraga atau acara makan-makan. Oh, nobar? Iya, nobar. Nonton bareng Iya. maksudnya? Iya. Nonton bareng ini biasanya dalam versi seperti apa? Film atau semacam apa itu? Film. Film. Ya. Film yang kira-kira muatannya bernuansa? Bernuansa bukan romansa pokoknya. Oh, bukan romansa? Iya. Oh, bernuansa bukan romansa. Keren, mantap. Berarti tetap bermuatan Islami ya. Iya. Paling tidak seperti itu. Baik, nah terus tadi selain itu ada semacam lomba-lomba. Ada pementasan. Ada. Bentuk apa seperti pementasan? Biasanya nasyid, Yes. atau kayak drama begitu. Oh gitu. Kamu pernah jadi pemain? Bukan hanya sekedar penonton? Pernah. Pernah? Ya. Dalam bentuk Drama. drama? Kamu sebagai apa? Bawang putih, bawang merah? Bukan. Sebagai apa dong? Sebagai Ibu tiri yang kejam? Oh bukan. Sebagai santri santri. Santri yang dibully. yang dibully. Dan kamu menikmati peran kamu sebagai santri yang dibully? Menikmati? Nikmati. Oke, menarik nih. Pertanyaannya adalah, Madam pengen tanya.
tentang bully tadi menarik. Di pesantren memang juga ada bully-bulian begitu? Ada. Ada. Biasanya seperti apa? Biasanya kayak apa? Dia kayak Siswa yang dibully maksudnya? siswa dia kayak Diperlakukan? dilemparin telur. Bisa? Bisa. Terus nggak ngelapor misalnya sama Ngelapor sih. ustazah? Terus Tapi nggak jerah yang sudah itu dilakuin lagi? dilakuin lagi. Oh begitu, benar. Tapi tetap memang benar ada bully-bulian ya, Iya. walaupun di pondok pesantren sendiri. Oke, buktinya Anda mengalami ya. Oke baik. Nah sekarang, baiklah, ini ya terkait dengan keberadaan kamu di sebuah pesantren. Oke, ini yang biasanya paling menarik ini adalah ketika orang biasanya ya, yang namanya pesantren itu cerita-cerita hostnya ada. Nah, cerita-cerita tentang hantu-hantu gitu, tentang apa? Benar ada di tempat kamu seperti itu? Benar. Benar? Kamu pernah lihat? Pernah. Seperti apa hantunya? Cewek. Hantunya cewek. Kamu lihat mata kepala sendiri? Iya. Ceweknya lagi ngapain? Hantunya? Duduk terus Kamu? And then? megang rambutnya. Iya. Terus itu doang. Oh, jadi bener ada? Benar. Dan kamu pernah lihat? Pernah. Kamu takut apa biasa aja? Takut, jelas takut. Takut, terus yang kamu lakukan pada saat itu apa dong? Kembali tidur. Oh bisa, nggak teriak-teriak ketakutan? Semua orang tidur, jadi nggak enak kalau diganggu tidurnya. Oh, jadi tahu diri saja, ketakutan, terus tidur lagi? Iya. Waduh, hebat ya berarti. Kamu bisa melewati rasa takutmu dengan membawa tidur, ya? Iya. Oke, baik. Nah sekarang, ini sebelumnya, apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman enjoy di luar sana yang ingin menjadi santriwati sama seperti kamu misalnya? Buat teman-teman yang mau mondok, sebelum mondok latihan mandiri, mencuci sendiri, makan sendiri, semuanya sendiri. Angka 1 dong lagunya. Oke, terus? Terus harus kuat mental. Kuat mental? Maksudnya mentalnya gimana? Karena di sana jauh dari orang tua. Di sana juga kita harus hidup mandiri, jadi siap. Harus siap. Ya artinya ya benar ya. Karena apa-apa di sana dilakukan sendiri. Ya, mesti ya masak untuk makan sendiri, terus nyuci baju sendiri. Oke? Iya. Oke, betul sekali. Nah, sekarang apa yang kamu harapkan? Ya, kepada misalnya sebagai santriwati nih ya. Harapan kamu kepada guru-guru kamu barangkali atau ustazah kamu ya untuk proses pembelajaran ke depannya di pesantren tempat kamu belajar. Buat para ustazah biar bisa mengerti santri, khususnya jam tidurnya. Maksudnya jam tidur? Jam tidur Emang di sana dilarang tidur? kurang menurut saya. Kurang? Ya. Coba dijelasin dikit nih, jam waktu tidur yang menurut kamu itu buat santriwati kurang. Iya. Seperti apa maksudnya? Tidur jam berapa? Biasanya saya tidur jam 9 9 terus pagi malam? malam. Malam, oke. Terus bangun jam 2 atau jam 3 buat sholat. Tengah malam maksudnya? Iya. Oke. Terus udah nggak tidur sampai malam Jam 9 lagi? Iya. Oh my god. Berarti tidur hanya beberapa jam saja? 5 atau kurang ya, 5 jam atau lebih ya? Kurang lebih 5 jam saja? Sehari semalam? Iya. Itu membuat kamu tersiksa? Tersiksa. Jelas-jelas tersiksa. Sampai hari ini masih merasa tersiksa? Udah nggak. Sudah nggak terasa? Enggak. Sudah mulai terbiasa? Oke. Berarti pasti sudah ada nilai positifnya ya? Bahwa jangan kita hanya melihat satu proses pendidikan itu bahwa dari banyak dukanya saja. Tapi pasti ada tujuan lain dari itu. Salah satu misalnya kita dengan belajar di pondok pasti pengalaman agama kita bertambah, ya, pengetahuan tentang ya melaksanakan ibadah dan sebagainya akan menjadi lebih dalam lagi, ya kan? Tentu dan akan lebih banyak lagi nilai-nilai positif. Itu sisi-sisi baiknya, sisi-sisi positifnya. Jadi jangan hanya melihat dari Sisi negatif. ya termasuk tadi tersiksa tidurnya, ya kan? Kita
nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Bukan seperti itu? Buktinya kan pelan-pelan sudah mulai nyaman. Iya. Oke? Jadi Madam tidak perlu menyampaikan dong kepada teman-teman, gurunya maksudnya. Oke. Kalau boleh sih ya. Iya, siap. Baik, lanjut. Nah, sekarang ada Kak satu ayat yang kamu tahu ya, yang bisa kamu sampaikan, ayat atau hadis ya, yang terkait tadi kan katanya kurang tidur. Terus kalau tidur di luar dari itu dilarang, dapat hukuman. Ya. Kenapa orang tidak boleh dilarang tidur pagi? Karena pagi itu kita baiknya zikir, nggak boleh tidur. Setelah sholat subuh maksudnya? Iya, Oh begitu. Jadi harus zikir aja? zikir. Oke. Terus tadi kamu cerita jam 2 bangun lagi sholat. Terus udah itu setelah kamu sholat tahajud tengah malam, terus ngapain? Mandi atau mencuci, terus pergi sholat subuh. Sudah sholat subuh? Makan, baru pergi sekolah. Sekolah, nggak boleh tidur? Enggak. Apalagi kalau pagi-pagi sebelum pergi sekolah. Iya. Ada ayatnya itu melarang orang tidur pagi? Kayaknya ada. Ada? Mungkin. Mungkin ada? Iya. Nggak yakin ada? Nggak yakin. Oh jadi ya belum bisa disampaikan. Oke, baik. Nah selanjutnya, oke, apa sih kira-kira yang bisa membuat kamu bertahan berada sampai hari ini masih ada di pundak pesantren dan tidak seperti yang kau katakan tadi bahwa kamu ingin ketika kalian hilang mau kabur saja dari pesantren? Apa yang bisa membuat kamu bertahan? Saya mau buat orang tua saya bangga sama saya, terus bisa punya pengalaman lebih banyak. Oh begitu. Dan tentu pasti ada yang lebih penting lagi, mendapatkan Ilmu agama lebih banyak. nah itu dia. Kalau boleh tahu cita-citanya jadi apa sih? Jadi apa? Ustazah. Jadi apa? Arsitek. Arsitek. Oh iya, ini mau jadi arsitek ya, berbasis pengetahuan agama. Mantap, keren. Suatu hari Madam berharap kita akan ya bertemu kembali dan tentu kamu pada saat itu sudah berstatus seorang arsitek, ya. Oke, baik. Nah sekarang kamu sudah menjadi bintang tamu Madam kali ini di channel MOBY. Bagaimana perasaan Anda? Senang karena bisa tampil di sini. Oh ya? Iya. Yakin? Iya. Oke, jadi kalau misalnya besok-besok diundang lagi, bersedia? Insya Allah. Oke, baik. Wah ya. Terima kasih ya sudah hadir bersama Madam di studio kita ini ya. Madam berharap semoga kehidupan di asrama kamu bisa nikmati lebih baik lagi ke depannya, lebih maksimal pengetahuan agamanya ya, lebih jauh lagi dan bisa menjadi santriwati yang bisa dibanggakan. Oke? Terima kasih. Salam buat keluarga. Nah, teman-teman enjoy. Membuat keputusan mengikuti pendidikan lanjutan adalah tanggung jawab untuk memenuhi harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil pilihan kita, tentu upaya, ikhtiar, dan kerja keras dibutuhkan untuk itu. Oleh karena itu, tetaplah berjuang untuk mencapai kesuksesan atas pilihannya. Sampai di sini, bertemu kembali di episode berikutnya. Enjoy for happy life. Bye bye.